Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua diberkahi ridha, dikarunia sehat afiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hari terakhir ini informasi yang sangat menggembirakan buat kita, yaitu dengan menurunnya kasus COVID-19. Semoga ini menjadi sinyal akan segera berakhirnya wabah yang melanda hampir seluruh penjuru dunia ini, sehingga apabila berakhir kita bisa bekerja, berbisnis, berdagang, anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikannya seperti biasa, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan memang kondisi yang kita alami atau keadaan yang terjadi pada diri kita terkadang sesuai dengan yang kita inginkan dan terkadang tidak, terkadang menyenangkan dan terkadang tidak. Dan hampir 1,5 tahun ini adalah kondisi yang mayoritas di antara kita tidak menginginkannya, bahkan tidak menyukai kondisi yang seperti ini, karena hampir semua lini kegiatan kita dibatasi. Tapi yakinlah jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki, bisa jadi itu ada hikmah dan baiknya buat kita. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa asa an taqarahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa, dan bisa jadi, an taqarahu syai'a, kita tidak menyukai satu keadaan, kita membenci satu keadaan. Wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi keadaan yang tidak kita sukai itu justru malah baik buat kita. Memang karena terkadang keterbatasan ilmu pengetahuan kita belum bisa mengambil dari sisi mana hikmah dan baiknya wabah yang hampir 1,5 tahun melanda negeri kita dan bahkan dunia ini. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa, dan bisa jadi, an tuhibbu syai'a, kita menyukai satu keadaan. Mayoritas di antara kita ini sangat menyukai dalam kondisi kita lagi sehat, kerjaan lancar, bisnis lancar, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi wa huwa syarrul lakum, itu justru malah buruk buat kita, karena bukti menunjukkan betapa banyak orang yang bisa bertahan dalam keimanan ketika terhimpit kesulitan, tapi justru yang tergelincir dalam kemaksiatan, jauh dari Allah, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan, justru saat ia lagi dalam keadaan sukses. Maka dalam ayat ini memberikan motivasi kepada kita yang saat ini mungkin lagi sedang sulit, itu mungkin baik buat kita, dan sekarang kita yang lagi luas justru membahayakan bagi kita. Di penutup ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lah zat yang maha mengetahui mana yang terbaik buat kita. Wa antum, dan diri kita sendiri, la ta'lamun, tidak tahu mana yang baik buat kita. Kita hanya tahu mana yang kita suka dan tidak kita suka, tapi yang baik dan tidak baik
terkadang kita belum tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan pada dasarnya setiap kita sebagai seorang yang beriman, apapun kondisinya, itu adalah baik. Dalam hadis, yang hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam tulisannya Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban, sungguh luar biasa, li amril mu'min, kejadian atau kondisi yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Yang jadi catatan di sini adalah orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa semua urusannya bagi orang yang benar-benar iman, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, dengan catatan ia benar-benar orang yang beriman. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali bagi orang-orang yang beriman. Realnya gimana? Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra, orang yang beriman itu apabila dalam kondisi senang, dalam kondisi luas, kondisi sehat, ekonomi bagus, syakara, ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukur itu sangat baik bagi orang yang beriman dan ladang pahala bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya, wa in asabathu darra, apabila dalam keadaan sulit, lagi sakit, ekonomi seret, bisnis nggak lancar, atau bahkan mungkin jatuh, bangkrut, pailit dan lain sebagainya, lagi dalam keadaan sulit, sabara, ia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabar sangat baik bagi orang yang beriman dan ladang pahala juga buat orang yang beriman. Tapi dua kata syukur dan sabar ini begitu mudah terucap dalam lisan kita, tapi memang harus butuh proses, butuh latihan, belajar dan belajar untuk selalu bersyukur ketika senang dan bersabar ketika sulit. Dan ditegaskan oleh Allah bahwa apapun yang terjadi, yang kita alami saat ini, apakah susah, apakah senang, apakah sulit atau mudah, kalau memang itu datangnya dari Allah, nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita anggap tidak ada manfaatnya sama sekali, itu pun Allah ciptakan. Mungkin di antara kita, khususnya kita warga Jakarta, Cilincing dan sekitarnya, hewan yang paling mengesalkan bagi kita nyamuk. Seakan-akan hewan ini gak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Allah memberikan gambaran yang luar biasa dalam Al-Quran tentang nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu, tidak segan, tidak sungkan, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk menciptakan perumpamaan ba'udah, yang oleh sebagian ahli tafsir diterjemahkan atau ditafsirkan ba'udah itu nyamuk, wa ma fawqaha, atau yang lebih daripada nyamuk. Virus yang melanda sekarang ini kan lebih segalanya daripada nyamuk. Ukurannya jauh lebih kecil, efeknya jauh lebih besar. Nyamuk saja itu banyak di antara kita yang kesel dengan nyamuk, lah apalagi virus ini. Tapi kenapa Allah menciptakan hewan yang seperti ini? Lanjut ayat, ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, orang-orang yang iman akan mengatakan ini benar dari Allah, dan yang datangnya dari Allah, yang diciptakan oleh Allah, pasti ada hikmah dan manfaatnya. Terbukti sekarang ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang berpenghasilan wasilahnya nyamuk, yang kerja di pabrik anti nyamuk, yang jadi agen, yang penjual kecil-kecilan di pinggir jalan. Coba seandainya tiba-tiba di seluruh dunia ini tidak ada nyamuk,
jutaan pengangguran baru akan timbul. Itu luar biasanya ayat Allah. Pasti ada hikmahnya bagi orang-orang yang meyakini bahwa yang datangnya dari Allah itu pasti benar dan bermanfaat. Tapi lanjut ayat, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Orang-orang yang kufur, mereka akan berstatement, apa sih yang dimaksud oleh Allah dengan menciptakan semisal seperti ini? Kalau dalam konteks sekarang, apa sih niat, apa tujuan Allah sehingga kondisi seperti ini? Sehingga untuk beribadah haji nggak bisa, umroh nggak bisa, anak sekolah nggak bisa masuk. Apa sih? Seakan-akan memprotes keadaan. Dan ini statement orang-orang yang kufur. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Kondisi ini bisa menyesatkan banyak orang, tapi juga menjadi jalan hidayah bagi banyak orang pula. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak disesatkan dengan kondisi seperti ini kecuali orang-orang yang fasik. Dan semoga kita semua, apapun kondisinya, kita bisa mengambil momen. Kalau senang kita syukur, kalau susah kita sabar. Apapun kondisinya, itu adalah kehendak Allah, dan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.